Assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada, tetap semangat, tetap banyak doa, tetap jaga kebersihan, dan minta ampun, minta mukjizat agar semua polemik, agar semua pagebluk ini, apapun masalah Anda semua, kita semuanya semoga cepat selesai dan kita bisa menjaga kehidupan selayaknya lagi. Dan semoga dipercepat dengan kita banyak usaha dan banyak meminta mukjizat. Tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Tuhan ya. Tetap semangat semuanya seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Kita semoga bisa silaturahmi dengan saling mendoakan, moga-moga jadi keberkahan semuanya, amin. Dan ini ada kejadian lucu. Damar itu kalau kita berjemur pagi itu kan Damar itu kan juga ikut ya. Lah pernah suatu saat itu bulan kemarin itu kita berjemur di lantai 2. Lah kan karena panas, dia tuh nggak tahan panas, badannya beda dibalik untuk menghadap pintu. Nah mataharinya ke punggungnya beda, Damarnya dipindah ke depan. Karena refleks saya masuk duluan, bedanya juga ngikutin saya tanpa melihat Damar. Hasil apa? Damar kebingungan. Karena apa? Ama bingung. Maksudnya bingung, dia tinggal sendirian mau masuk kemana karena pintu ditutup, karena masih kecil seperti itu loh. Ya jadi Damar tuh langsung teriak-teriak, saya bingung nyari, kok dengar suara Damar kemana. Saya lihat di BC tuh nggak ada gendongan di Damarnya. Saya kaget, ternyata Damar di luar, ketinggalan. Itu loh nggak perasa saya sampai kaget, tapi ketawa juga, tapi kasihan gitu loh. Pernah juga waktu itu, tapi waktu itu banyu ya, Sekar. Waktu kecilnya Damar itu kan anak-anak sini kan suka nyediain apa dot ya, dot pakai susu. Kadang-kadang ada yang tak gendong sambil mereka lihat sendiri susu itu yang tadi itu kayak gerak ceguk yang habis gitu loh. Terus kadang-kadang sampai tempat tidur saya, karena waktu itu udah ada udah ada banyu, saya sediain susu di gelas yang minum juga, tinggal sedikit juga seperti itu. Cuma kalau yang susu yang warna pink itu strawberry ya, mereka nggak suka ya, mereka nggak suka dikasih itu, nggak suka. Susu coklat juga kurang suka, susu putih ya. Jangan ingat susu putih kita dua nggak doyan semua. Ini pun sekarang baru doyan susu putih baru sekarang ya. Gitu loh. Jadi kalau mau ada ini ada saksinya ya. Seperti itu. Dan ada lagi, apa udah perjalanan di tol dia ketinggalan di kasur. Pernah baru sadar bahwa Damar tuh ketinggalan di kasur. Itu juga pernah. Jadi apa itu banyak hal kejadian. Pernah diimpiin, juga pernah ngimpiin sampai Sekar apa siapa ya, apa Vina minta digendong. Jadi maksudnya tuh anak itu kepengen, itu saya waktu kepengen dilatih ya, waktu si Banyu, karena waktu itu kan masih ada si Damar aja. Ada si Damar, terus kan saya kan maksud sih ini datang lagi gitu loh. Dia datang tuh ke mimpi, dia pengen digendong, dia gini ke saya gitu. Akhirnya saya cerita ya sama kamu. Iya. Dan ya itu ciri-cirinya ya persis kayak si Bahenol itu. Apa? Si Bahenol. Terus ada juga yang mainan kita kan, dia tuh kalau Damar itu kan suka mainan yang kayak Superman, Batman. Pernah tak beli yang palsu, nggak maunya yang ori, kan lumayan harganya. Terus apa itu? Dia tuh suka yang karakter kayak gitu. Jadi dia diem, kalau udah rewel kasih itu diem dia itu. Tapi kasih Hulk juga orang suka ya, maunya Superman atau Batman seperti itu. Melek tuh. Damar di sana, Damar di sana. Damar, dia nggak mau di sana. Anak itu gampang susah Damar itu. Dia pemalu tapi malu-maluin dia. Kalau makan ya saya makan, beda makan, tapi menunya kita lain. Oh dia kepengen menu kita, dia pasti akan bilang apa? Omong nggak enak. Dia tuh kepengen, cuma karena takut sama kalau beda nggak boleh, dia ngomongnya dibalik. Seperti itu. Nyari aman, jadi biar tidak menyakiti. Betul. Terus kalau ngejak bobo tuh kayak pacari, apa bobo yuk, kayak ngejak sama pacari gitu loh. Jadi seperti itu yang bikin kita kangen ya Maria. Dan kalau dia memberi frasanya tuh kalau mau seperti saya membeli suatu hal yang barang gede, dia akan bilang omong mobil gede, berarti maksudnya omong mobil gede. Tak pikir apa ya,
tak beli mainan mobil gede nggak mau, ternyata saya suruh beli mobil gede, mobil damar, ya udah saya beli, ya itu yang maksud. Hal yang nggak kepikiran sama saya, hal yang tidak nggak kepengennya saya, tiba-tiba saya tercetus untuk beli mobil gede, itu tiba-tiba damar seperti itu. Ya, saya damar kanginan, ya damar. Nanti suatu saat dia akan bisa memperlihatkan, saya yakin itu, karena dia masih bingung aja mencari jalannya seperti apa. Cuman kok kadang-kadang suara, kadang-kadang itu berat. Kok marah ya Bria, selimutan ya Bria, itu kan tendangannya udah kerasa semua loh. Coba jelaskan Bria. Iya. Pernah 2 kali ya di Bandung sekali, di sini di sekali. berapa kali sini tuh? Itu karena marah atau karena apa sih? Dia tuh kayak nendang saya. Waktu itu saya belum operasi ya, masih yang apa sehat gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau selimutan kalau si Banyu. Banyu nggak mau selimutan, dia nggak suka. Jadi dia tuh kayak nendang itu tuh kena paha saya gitu, terasa banget. Ya, saya juga tendang juga, saya bilang, udah kamu ngapain nendang-nendang? Oh damar, saya bilang. Ini pun dikira Banyu nendang, padahal damar juga marah gitu loh. Karena Banyu tuh sukanya nggak mau selimutan, damar sukanya selimutan. Kan bingung kitanya gitu loh. Seperti itu. Jadi karakternya masing-masing seperti itu. Ya selainnya anak kecil saja, cuman damar sama 3 anak ini semuanya itu ada satu khas yang memang itu dari bukan manusia, karena apa, punya mata yang kayak ular kuning, punya gigi runcing dan lainnya lengkap semua seperti manusia gitu loh. Dan apa itu mereka karena udah hidup sama kita ya Bro ya, jadi jiwanya kayak manusia. Dan damar kalau tidak suka sama orang, dia tidak mau melihat, dia akan melihat suatu hal yang, dan dia akan bicara, dia tidak suka seperti itu akan ada efek belakangnya, pasti seperti itu ya. Dan sekarang ada lagi namanya Banyu biru, anak yang agak gendut, agak gemuk, anak yang ganteng, Bahena. Cuman kalau ngomong tuh serba didobel-dobel. Kalau manggil saya mo, manggil pah, nanti ngambil tik. Jadi tipenya seperti itu, nggak tahu maksudnya apa, saya juga bingung. Tak ajari ngomongnya tapi kayak gitu terus ya. Kalau Banyu ininya agak bengkok kakinya, agak apa tuh, agak tadi nggak apa-apa, cuma kayak bekas sobek gitu. Jadi ngeliatnya tuh kayak yang kasihan, tapi nggak cacat sih, nggak, cuman kayak yang karena bekas luka sayatan, sengaja kena motor. Percaya nggak? Ini ada satu kejadian dan ada saksinya. Ada satu masa dia pernah digendong oleh seseorang, dan seseorang itu sedang marah besar, dan ada kejadian di mana Banyu ketindihan motor dan Uni terkena pecahan ya, pecahan botol. Di situ tidak ada luka sama sekali, tapi di lantai situ banyak darah, dan di sekitar situ nggak ada, hanya 3 orang yang marah tuh ditegur karena di situ ada, kenapa ada darahnya kakinya, sedangkan yang kena darah itu nggak ada luka sama sekali. Begitu saya teriakin, kamu jangan gerak karena Uni kena pecahan itu, walaupun dia jin, tapi begitu tahu lukanya di tangan besar, lah dari situlah saya bilang bahwa jin pun bisa memperlihatkan bahwa darah itu ada dan bisa terlihat. Itu ada saksinya juga. Dan saya sampai tak ambil, jangan gerak terlalu itu. Banyu ketindihan motor, si Uni sobek tangannya, dan apa itu bekas darah itu ada buktinya waktu itu. Kalau seandainya di video, di foto, itu saksi bahwa gaib itu ada, dan itu semua nggak ada yang kena luka kecuali Uni. Tapi walaupun Uni tidak kelihatan, tapi itu ada saksi hidup bahwa darah keluar dari tangannya Uni atau kecil Uni. Itu bagi saya sampai sekarang, sampai yang gregel sih, nggak kayak yang nggak terima lah gitu. Tapi ya gimana lagi, udah kejadian ya beda ya. Jadi tiap anak punya bekas, Uni di tangannya, Banyu di kakinya, damar di kepalanya. Kayak seperti 3 langkah ya, orang itu hidup harus punya kepala pikiran yang baik, orang itu harus punya tangan untuk mencari rezeki, orang itu bisa punya kaki untuk bisa kesana kemari untuk berbuat baik, ya enggak? Seperti itu. Jadi Banyu itu suka memberi firasat, seperti kalau mau ada kejadian apapun dia memberi firasat, dan dia akan bicara. Dan dia anak itu bukan tipe orang yang banyak bicara, anak kecil yang pendiam, nurut aja diapakan, dan anak itu pasif.
kata nih, Banyu duduk sini. Dia jalannya agak gemuk gitu Susut. Bukannya mau muter posisi nggak ya gitu aja, katakan madepin tembok ya dia madepin tembok, terus kalau nggak dibalik ke kan Banyu madepin sini, baru dia tuh diputar ke baru balik. Kalau nggak diputar ke madepin tembok terus gitu loh. Anak itu pasif, tapi ini lucu banget. Kalau mau tidur itu ngalah, dia tuh mau diapakan sama Damar tuh dia ngalah. Katakan baru melek mata, Damar bilang, "Opo, adik opo." Langsung Banyu karena takut ya, direm-rem sambil gede-gede itu sebenarnya kasihan kan gitu loh. Takut sama Damar ya. Kalau Banyu Biru nggak ada banyak yang ceritakan, cuman anaknya ibaratnya memberi firasat, anaknya sangat lucu dan pernah mimpiin beda ya. Minta baju ya, pakai baju minta digendong sama minta baju lebaran ya. Waktu habis pakai baju lebaran yang koko putih, ngimpiin seorang itu, ngimpiin kita, ngimpiin Vina juga untuk minta baju koko ganteng. Yang jelas dua orang ini ganteng-ganteng, namanya juga keren-keren ya. Ya. Sesuai dengan namanya, kelebihan dan kekurangannya tuh ada. Iya. Kalau Banyu Biru tuh orangnya anteng, terus anaknya tuh pendiam, anak itu agak pasif, tapi dia tipe orang yang ngalah, memberi ketenangan dan selalu memberi firasat yang akan kejadian berikutnya, dan dia tipe anak yang nggak neko-neko lah gitu, hidupnya lempeng kan, tiga-tiganya ngambek kan? Jiwanya tiga itu gede ngambek semua. Kalau minta Damar tuh sama protes, kapan dipulihkan seperti itu Damar. Kalau belum dibelikan masih penasaran, jadi nggak tahu pura-pura sakit biar dibelikan biar cepet-cepet dibelikan, juga nggak tahu. Dan itu kalau udah baju nggak enak bagi dia akan bilang Ate ngomong, maksudnya itu gatel. Ada tuh ala-alanya Damar, nggak tahu juga kita belikan. Ini kita tuh kemarin nggak kepikiran. Oh dia bilang aju ayu gitu, pasti minta baju baru. Kan saya mikir, oh ternyata saya ingat ini kan mau lebaran. Dia tuh minta baju yang biasa kita beliin baju koko tiap lebaran. Jadi saya baru ya kan ini mau lebaran, makanya anaknya minta baju. Gitu loh. Ganti. Ya berarti Damar, sekarang Uni ya, Banyu udah. Sekarang yang cewek namanya Seruni. Ya. Nawang Seruni. Ini anak usilnya setengah mati. Kok tidur kayak jam dinding, muter-muter ke samparan. Pantatnya pantatnya Uni pindah ke mukanya Banyu. Kok tidur itu muter, kalau kalau Banyu tidur ya gitu loh. Kalau Uni tidur itu enggak, kalau Damar tidur itu kadang kayak tiarap loh, kayak jengking gitu loh. Orang Jawa bilang udah. Kalau sudah apa bahasanya? Apa ya? Nonggeng. Nonggeng orang Sunda. Ya, kalau Uni itu anaknya ya kalau mau jalan apapun yang sepegang hatinya dia, pegang kepala kayak jambak rambutnya Damar kayak jambat rambutnya Banyu kayak. Sedangkan itu dia tuh kalau beli baju yang suka ya belit-belit disep-sep sama dia. Terus tangannya dia tuh usil, kalau nggak masuk hidung, masuk ke toiletnya beda, diusik-usik ke lubang hidung saya, lubang hidung beda, usil ada sana itu ya. Kalau Banyu kalau kita mau tidur kita sakit, dia ya nggak usah kan kecil tidur yang dia usap-usap kan Banyunya. Ini kebalik. Kalau yang mau tidur tuh Banyu tidur sama kita, ambil tangannya ngepuk-ngepuk kita, nanti kebalik kan timbanya Banyu. Kalau Uni tidurnya gampang, yang penting nempel, dah maunya dia seperti apa udah tidur gampang. Cuman rewelnya usilnya itu setengah mati, tapi kelucuannya luar biasa. Anak itu ngambekan cemburuan anaknya, nggak boleh beda, nggak boleh sayang gitu anak kecil lainnya. Posesif sama itu kayak Damar ya, posesifnya seperti itu. Jadi yang tiga orang ini dengan karakter masing-masing, dan ingat bukan untuk kekayaan. Di luar sana ada juga yang banyak yang punya seperti ini, dan sebagian orang mau menggunakan buat keilmuan ataupun diasuh secara layak itu ataupun tidak, itu haknya mereka masing-masing. Tapi bagi kita cukup kita rawat ya, kita asuh dan kita arahkan untuk bahasa-bahasa manusia biar mengerti apa sih kemauan saya, kemauan bedah. Karena walaupun jin kita jangan sampai kalah dengan jin, kita bisa mengarahkan kebaikan agar lebih baik, entah walaupun nanti dipisahkan, tapi setidaknya kita ada interaksi bahwa kehidupan antara ya dan tidak, antara gaib dan nyata itu ada, dan pasti saya akan kehilangan. Tapi suatu saat nanti kalau emang udah diambil, ya saya harus terima
seperti itu. Dan dia tuh salah satu jin baik juga dan jin positif juga sih, karena dia selalu mengingatkan saya untuk sholat. Ya, Allah bilangnya gitu. Allah selalu mengingatkan seperti Damar tuh. Damar selalu mengingatkan kita untuk sholat dan puasa kayak gitu tuh. Sebenarnya anak kecil itu tuh diajak puasa pun mau. Iya, dan dia kalau puasa juga seperti layaknya manusia seperti itu. Dan pasangan saya kayak Selamat juga, walaupun Damar itu dinasihatin, dia juga takut, gak boleh nakal sama adiknya seperti itu. Jadi nomor 1 Damar, nomor 2 Banyu, nomor 3 Uni, ya. Kenapa kita lebih banyak cerita soal Damar? Karena dia anaknya emang ya, selain dia tuh paling besar juga, dia juga banyak cerita juga, dan paling unik dan paling bisa memberikan cerita dari cerita-cerita baru gitu di hari-harinya itu. Iya, karena dia paling lama ya, dan paling puas dengan ASI. Ya di luar sana yang hampir punya mirip seperti kita, tapi saya yakin ini paling sip, paling ganteng. Tolong dilakukan sebijak mungkin, sesayang mungkin, jangan dipergunakan dengan hal-hal yang negatif. Kasihan, jangan mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Jangan dikasih makan di perut anak, istri, suami dengan seperti itu, tidak baik. Dan tidak tega kita memperlakukan hal seperti itu ya Bre ya. Ya udah, saya jawab sebagian dari pertanyaan orang yang pengen tahu siapa yang saya gendong, siapa yang ada di saya. Nanti saat akan saya interaksi lagi ya, biar Banyu tahu, biar Uni tahu, biar Damar juga tahu bahwa ini seperti kehidupan saya seperti ini. Di luar sana juga sebagian juga tahu bahwa ini hal yang kita alami. Mau orang anggapnya orang gila, orang yang buat halu kayak itu, kembali ke manusianya. Yang penting saya ngalami, saya melihat, saya interaksi, saya merasakan, dan sebagian orang juga merasakan, dan sebagian orang juga sudah melihat. Ini ada cerita sedikit. Sekarang waktu itu main kesini, waktu sempat gendong Banyu beda, nyusuin. Karena waktu saya ada tamu, Sekar pamit tanpa salaman sama saya. Saya tuh nggak ingat kalau Banyu digendong sama Sekar. Di saat naik Gojek, tiba-tiba saya tuh dengar kok ada suara Banyu nangis. Saya cari kemana, ternyata sama Sekar. Sekarang balik lagi nganter Banyu seperti itu. Jadi banyak kejadian yang unik. Karena banyak orang bisa merasakan dan banyak orang juga melihat di saat interaksi minum susu ataupun anak itu ada. Kadang-kadang selimut gerak ataupun ada beberapa hal yang memang anak itu bisa dilihat. Cuma perlu waktu lagi, perlu kesabaran kita untuk mengajari ya beda, untuk bisa memperlihatkan. Karena pasti ada masanya di mana mereka bisa memperlihatkan. Dan kita sudah punya gambaran di mana mereka sudah gedenya seperti apa. Terutama ini juga pernah dilihat Damar. Seperti apa Damar ya beda ya. Ya, sekali lagi, cari rezeki dari yang halal, cari rezeki dari bekerja keras, karena banyak doa dari orang-orang sekitar Anda, keluarga Anda yang doa yang juga ada yang tersimpan, doa rahasia. Jadi lakukan sebijak mungkin, lakukan yang terbaik apapun Anda bisa. Lakukan kerja keras Anda untuk mencari nafkah buat keluarga. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai melakukan satu aktivitas yang jelek, kriminal, ataupun untuk menghalalkan segala cara. Jangan hindari itu semua. Jadi alangkah bijaknya Tuhan menciptakan kita dan pikiran dengan hati, semoga dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Adanya Damar, Banyu, Uni bukan jadi patokan kita untuk hidup mencari rezeki, tapi adanya mereka jadi pelipur kita bisa interaksi bahwa gaib itu ada di sekitar kita. Ya, oke, cukup ya. Saya jelaskan nanti sekali waktu saya akan bicara lagi soal Damar, Uni, Banyu atau DBS ya. DBS, Damar, Uni, Banyu. Anak yang cakep, anak luar biasa dan soleh ya. Walaupun mereka jin, tapi saya nggak mau berang itu jin. Tapi yang di luar sana mungkin sebagian juga pernah, anak indigo juga pernah interaksi dengan anak ini. Dan semoga apa yang saya punya ini, apapun bentuknya, Tuhan sudah memberi pos-pos setiap orangnya, semoga jadi kebaikan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti terus di konten Mbak Yu, di channel Mbak Yu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan semoga semua kita dapat pahala, dan di bulan suci ini semoga kita dapat melakukan aktivitas. Oh ya, sekali lagi ada pertanyaan, Mbak Yu apa dan beda atau bibi saya
apakah kita sholat? Insya Allah kita sholat, kita muslim, ya. Masih banyak keraguan agama kita atau apa. Tapi yang penting dalam hidup kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Tiap orang punya kepercayaan masing-masing, saling mendoakan. Tuhan kita berbeda kepercayaan, berbeda agama, tapi kan kita ya, walaupun saya kejawen tapi saya muslim, ya. Sekali lagi, jaga kesehatan, sehat semuanya. Salam rahayu dan wassalamualaikum. Sampai ketemu di konten berikutnya yang lebih menarik, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, monggo. Oke, Balada DJ, sampai di sini dulu untuk untuk penuturan soal DBS, sosok ketiga makhluk mungil DBS. Tunggu saya di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe buat langsungan YouTube DJ Nuvion. Oke. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Sami-sami.